Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi
Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, izin ya. Perkenalkan, nama saya Didi Darmadi ya, dari SMP Negeri 8 Kota Cirebon. Saya di sini akan mencoba mempresentasikan tentang budaya positif di sekolah. Kemudian saya presentasikan ini adalah tugas dari calon guru penggerak atau CGP angkatan 9 tahun 2023. Terima kasih pada Bapak Ibu, kemudian siswa juga yang mempersiapkan atau yang siap untuk memahami tentang apa itu budaya positif di sekolah. Kemudian pada slide pertama kita langsung mulai saja ya. Pada slide pertama yaitu ada konsep inti budaya positif. Budaya positif di sini terdiri dari 7 konsep inti budaya positif. Yang pertama perubahan paradigma, kemudian yang kedua disiplin positif, kemudian yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima 5 posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh tentang segitiga restitusi. Oke, kita mulai satu persatu kita bahas. Perubahan paradigma belajar. Di sini itu kita menganut perubahan. Perubahan itu suatu kegiatan evolusi atau perputaran mengubah sesuatu baik itu dalam hal pemikiran, fisik, tingkah laku maupun strategi-strategi dalam suatu kegiatan. Jadi yang namanya perubahan itu tidak hanya perubahan dalam diri manusia saja. Bisa juga perubahan dalam hal tingkah laku, pikiran, dan fisik. Bagaimana itu tingkah laku bisa berubah? Misalkan kalian tadinya itu sekolah di sekolah dasar. Sekolah di sekolah dasar itu banyak posisi bermain. Kemudian belajar masih tingkatnya masih dasar ya. Setelah kamu naik kelas atau pindah jenjang ke SMP, itu perlu diikuti dengan perubahan pemikiran, perubahan tingkah laku. Dengan berjalannya perubahan pemikiran dan tingkah laku secara langsung, fisik kalian akan bertambah karena dipengaruhi oleh faktor usia. Kemudian yang kedua, paradigma. Apa itu paradigma? Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir kognitif, bersikap afektif, dan bertingkah laku konatif. Kognitif ini adalah pemikiran ya, akan berubah pemikirannya yang dari tadinya pemikirannya sempit menjadi luas. Kemudian di sini beserta afektif dan konatif. Cara pandangnya berubah yang tadinya masih anak-anak menjadi dewasa. Kita akan tahu mana yang baik, mana yang kurang baik. Jangan sampai salah bertindak atau bertingkah laku. Kemudian yang ketiga, belajar. Apa itu belajar? Belajar merupakan sebuah aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seorang hingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Nah, di sini perbedaan belajar sangat jelas ya. Terjadi perbedaan tingkah laku yang berbeda. Contoh, anak yang tidak sekolah dengan anak yang sekolah itu jelas berbeda ya, dari sikap, tingkah laku, dan kedisiplinannya. Anak yang sekolah itu mengerti, memahami, serta belajar pendidikan agama misalkan. Mereka diajarkan tentang hal-hal positif. Kemudian mereka akan meninggalkan apa yang dilarangnya, kemudian akan menjalankan apa perintahnya. Kedua, contohnya anak yang bersekolah itu disiplin waktu, pagi berangkat untuk belajar di sekolah. Sedangkan anak yang tidak bersekolah itu kurang tertata dalam hidupnya. Jadi kadang-kadang seenaknya sendiri.
tidur malam, bangunnya agak siang. Seperti itu ya, perbedaan orang yang belajar dan tidak belajar. Maka kita di sini semua beruntung ya sebagai pelajar. Tolong jangan disia-siakan ya kesempatan belajar tersebut. Kita berikutnya ya, kasih kesimpulan dari ketiga ini. Berikutnya perubahan paradigma belajar. Kita tarik dari merahnya. Perubahan paradigma belajar adalah perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada siswa atau murid. Diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Itulah pengertian dari perubahan paradigma belajar. Disiplin positif. Pengertian disiplin positif atau definisi disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu kita ke slide berikutnya. Identitas gagal dan identitas berhasil atau kesuksesan. Identitas gagal itu ada hukuman. Kalau identitas berhasil termasuk kedisiplinan. Di sini contoh hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian disiplinnya dibagi dua menjadi sanksi atau konsekuensi. Yang kedua restitusi. Sanksinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan suatu pilihan. Kemudian yang kedua tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang ya hukumannya. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian di sini contoh restitusinya korban mendapatkan ganti. Kemudian yang keempat ya, murid atau anak akan tersakiti kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman sementara. Kemudian untuk restitusi masalahnya akan terpecahkan atau dipecahkan secara bersama. Kemudian yang ke-5, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahap dalam jangka waktu pendek. Kemudian restitusinya adalah masalah terpecahkan hampir sama kayak tadi. Kemudian yang keenam, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut kalau menggunakan hukuman. Tapi kalau menggunakan konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian kalau restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Di sini yang terbaik restitusi ya, karena murid akan belajar memecahkan masalah ataupun akan bertanggung jawab. Kemudian yang ketujuh, hukuman ini contohnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian restitusinya apa? Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian yang ke-8, hukuman. Peraturan adalah kamu harus, karena itu merupakan peraturan. Jadi kamu harus ikuti aturan itu, harus taati. Kemudian konsekuensinya apa peraturannya? Pertanyaannya. Kemudian yang kedua, mampukah kamu melakukannya? Kemudian ada juga kata-kata terima kasih. Untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian yang terakhir, hukuman ya. Contoh perilakunya, murid atau anak membenci peraturan. Jadi siswa, siswi, ibu, bapak guru itu jika dikasih peraturan,
ujung-ujungnya tidak senang, tidak suka, atau dengan kata lebih kasar itu membenci peraturan. Sebaiknya kita rubah peraturan itu nanti menjadi kesepakatan. Lanjut ya, konsekuensinya itu murid atau anak menghormati peraturan. Kemudian restitusinya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dari ketiga identitas ini antara hukuman, konsekuensi, restitusi itu jika bisa dipilih-pilih, bisa ditimbang-timbang, yang terbaik adalah restitusi. Kita ke slide berikutnya. Ada teori restitusi. Yang pertama, pengertian restitusi. Restitusi adalah proses penerapan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian menurut dosen 1996, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanan bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kemudian yang kedua, Dian dosen dalam bukunya Restitusi School Discipline 1998 menerangkan ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kita bahas satu persatu ya. Penghukum adalah seorang yang menghukum, bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Tindakan dilakukan didasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kemudian yang terakhir atau kelima, guru sebagai manajer. Apa manajer di sini? Yaitu posisi mentor, di mana guru tersebut membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab berikutnya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas perbuatannya sendiri. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada yang namanya peraturan dan keyakinan kelas. Kita kupas satu persatu keyakinan dan peraturan kelas. Yang pertama, peraturan dulu. Apa itu peraturan? Peraturan adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh sekolah atau lembaga pendidikan untuk menjaga disiplin, keamanan, dan ketertiban di lingkungan sekolah. Peraturan biasanya bersifat tertulis dan disampaikan kepada seluruh siswa sebagai pedoman tentang perilaku yang diperlukan dan perilaku yang tidak diperbolehkan. Kemudian melanggar peraturan dapat mengakibatkan sanksi atau hukuman tertentu seperti hukuman disiplin
atau saksi lainnya sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Itu tadi pengertian dari aturan. Kemudian yang kedua, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah pandangan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh sekelompok siswa dalam kelas atau lingkungan pendidikan. Nilai-nilai di sini adalah nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas dapat melibatkan sikap terhadap pembelajaran, kerjasama, tanggung jawab, dan norma-norma sosial dalam kelompok tersebut. Keyakinan kelas bersifat lebih tidak formal dan biasanya tidak terdokumentasi secara resmi. Di sini ada yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal itu? Yang pertama seperti saling menghargai. Yang kedua sikap saling tolong menolong. Yang ketiga disiplin dan lain-lainnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oh, ini jelas ya, ada perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Ada 9 perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Peraturan kelas yang pertama itu kembalikan barang ke tempatnya. Keyakinan kelasnya berarti harus bertanggung jawab. Kemudian yang kedua dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah saling menghormati. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelumnya. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian yang keempat, peraturan kelasnya dilarang melakukan kekerasan. Di sini keyakinan kelasnya adalah keamanan dan saling menghormati. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah karena dapat mengganggu kesehatan. Kemudian yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berempati, tidak berempati. Kemudian nomor 7, dilarang merokok. Peraturan kelasnya dilarang merokok. Di sini keyakinan kelasnya karena dapat mengganggu kesehatan dan tidak menghormati orang lain yang tidak merokok. Kemudian yang ke-8, menggunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah untuk menjaga kesehatan dan keamanan. Kemudian yang nomor 9 atau terakhir, berjalan di kelas dan koridor. Tujuannya atau keyakinan kelasnya itu untuk keselamatan atau demi keamanan kita dan orang lain. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada gambar segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ada yang pertama ya, menanyakan keyakinan, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas. Di sini segitiga restitusi. Kemudian nilai-nilai apa saja yang kita sepakati. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kemudian validasinya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian menstabilitas identitasnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini ada gambar segitiga restitusi yang terdiri dari 1, menanyakan keyakinan sesuai urutan ya. Yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menstabilkan identitas. Lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada disiplin positif tentang teori kontrol, teori pilihan oleh Dr. William Glasser. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maka di sini makna disiplinnya adalah
belajar kontrol diri sendiri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini ada juga motivasi intrinsiknya, ada juga motivasi ekstrinsiknya. Kemudian di sini yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi, yang pertama menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Semua tersebut termasuk ke dalam nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian bisa juga digarisbawahi atau digarisbawahi menjadi keyakinan kelas. Kemudian berikutnya, model berpikir menang. Jadi anak di sini inginnya selalu menang saat bermain. Sini tidak diperbolehkan ya. Model berpikir menang tersebut kurang bagus. Kemudian yang kedua, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terdapat 5 posisi kontrol yang tadi. Yang pertama, penghukum. Kemudian 2, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Kemudian dari 5 posisi kontrol tersebut, secara garis merah ditarik menjadi segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian terdiri dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, yang tadi sudah dijelaskan ya, tentang sandang, pangan papan, atau makan, minum, tempat tinggal dan lain-lain. Kemudian penguasaan ya. Yang kedua, penguasaan. Kemudian yang ketiga, kasih sayang merasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Jadi disiplin positif itu secara garis besar itu mempelajari yang pertama makna disiplin, yang kedua teori motivasi, yang ketiga 5 posisi kontrol, yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, berikutnya kita akan mencoba menganalisis 4 studi kasus menggunakan pisau analisis. Kasus yang pertama, di sini ada guru matematika yang bernama Ibu Santi. Kemudian Ibu Santi di sini sedang berhalangan hadir karena sakit. Akhirnya dicarikanlah guru pengganti yang bernama Ibu Eni. Ibu Eni tersebut baru bekerja 2 tahun menjadi guru SMP. Kemudian Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Kemudian nanti ibu ditegur kepala sekolah atau kalian tidak kerjakan tugas. Jika kalian tidak mengerjakan tugas, nanti ibu ditegur oleh kepala sekolah. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali, memanggil siswa tersebut. Karena Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu awalnya dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan,
Bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf, namun Ibu Santi menanyakan kembali, apakah yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak hormat itu? Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-temannya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapan di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai pengganti. Ini kasus yang pertama ya. Pertanyaan kasus 1. Coba dibaca sama Akbar. Wahyu. Kasus 1 baca ya. Baca. Apa kasus 1? Berdiri, kalau berdiri. Dalam kasus 1 di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi. Kemudian yang kedua, Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? oke, terima kasih. Yang pertama, kasus di atas, langkah-langkah revisi apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi. Kemudian yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Kemudian pertanyaan kasus yang ketiga, kasus 1 yang pertanyaan yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menilai Vivi dan Natali? Jelaskan jawabannya. Kemudian yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jawaban pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Santi? Langkah-langkahnya, 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan, 3. Menanyakan keyakinan. Ketiga langkah di atas sudah terlihat pada kalimat di paragraf kedua sampai paragraf ketiganya. Dan ini jawaban kasus 1. Kemudian jawaban kasus 1 yang nomor 2, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Hal ini terbukti dengan langkah-langkah restitusi yang mereka usulkan, yaitu melakukan diskusi kelas serta mengirimkan pesan singkat atau email. Selanjutnya mereka mengusulkan untuk mengirimkan email atau pesan singkat. Kalau sekarang kirim WA kepada Bu Eni tentang gagasan mereka untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulanginya. Kemudian jawaban kasus 1 nomor 3, posisi yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali adalah posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman. Hal ini terlihat saat Ibu Eni menegur Vivi dan Natali dengan ramah, di mana salah satu ciri khas posisi kontrol sebagai teman adalah nada suara yang ramah. Kemudian kasus 1 yang keempat, jawabannya, langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi sudah tepat untuk menghindari kelas jam kosong. Maka ada guru pengganti dirinya dan pemecahan masalah yang terjadi
terjadi melalui segitiga restitusi. Sebagai kepala sekolah pasti memberikan apresiasi kepada Bu Santi atas tindakan solusi yang dilakukan dan berikan saran untuk Bu Santi agar penggantinya harus mengenal karakter siswa di kelas yang mencegah terjadinya kejadian terulang kembali. Jadi penggantinya harus yang sudah memiliki atau sudah mengetahui karakter kelas tersebut. Kemudian kasus yang kedua, tadi dibacakan ya. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tetapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa ia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatu kamu. Segera buka sepatu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan mohon kembali pada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Kamu melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Dan sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot atau lepas sepatumu dan silakan belajar tanpa menggunakan sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa menggunakan sepatu. Ini kasus yang kedua ya, tentang Sabrina salah menggunakan sepatu karena terburu-buru menggunakan sepatu yang tidak berwarna hitam. Pertanyaan kasus yang kedua, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan. Kemudian yang kedua, bila Bapak Lukman ambil posisi seorang manajer, apa yang dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan Sabrina? Jelaskan. Kemudian yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawaban kasus yang kedua, sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Di sini jelas sebagai penghukum ya, karena Pak Lukman itu sebagai memvonis ya, kamu kalau tidak bisa menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai dengan aturan, lebih baik lepas sepatu kamu dan tidak memakai sepatu selama seharian belajar di sekolah. Hukumannya di sini adalah verbal dan non-verbal dengan menyuruh Sabrina belajar seharian tanpa memakai sepatu. Kemudian kasus kedua nomor 2, Pak Lukman sebagai manajer, antara lain satu, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kemudian yang kedua, menanyakan tentang keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Kemudian yang ketiga, jika kamu meyakini, apa kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian yang keempat, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Kita lihat di sini ya. Pada posisi manajer, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana
berinteraksi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Kemudian jawaban kasus kedua nomor 3, jika saya adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, maka nilai kebajikan yang ingin dituju adalah karakter disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, cara menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut adalah melakukan upaya pendekatan secara persuasif. Di sini memanggil Sabrina dan menanyakan bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian jawaban kasus ketiga. Ada kasus yang ketiga ya. Di sini ada Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris, intinya saja ya. Ibu Dani sedang menjelaskan bahasa Inggris, kemudian ada siswa yang namanya Fajar. Fajar tersebut tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Kemudian Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Fajar disuruh maju ke depan, kemudian Fajar malas-malasan maju depan dan sampai di depan Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggris dan memainkan spidolnya di tangan. Seperti itu. Kemudian, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira apa dan siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh dan nilai-nilai pun tidak terlalu baik untuk belajar bahasa Inggris. Pada saat ditegur Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Fajar pun diam terbisu. Kemudian kasus yang ketiga di sini, 1. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan pada Fajar. 2. Sikap membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. 3. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya. Pertanyaan apa yang akan diajukan, jelaskan. Kemudian yang keempat, bila Anda adalah seorang kepala sekolah Fajar dan mengetahui hal itu, bagaimana tidak lanjut Anda? Kita jawabannya ya. Ya. Ini pertanyaan. Jawabannya, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan pada Fajar adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Hal ini terlihat pada kalimat yang diucapkan oleh Ibu Dani. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, dan kasihan sama ibu. Kemudian jawaban kasus 3 nomor 2, kebutuhan yang diperlukan Fajar adalah kebutuhan kesenangan, karena Fajar hanya ingin tidur-tiduran, padahal pelajaran bahasa Inggris. Kemudian di sini anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Itu jawaban kasus ketiga nomor 2. Fajar, kebutuhan yang Fajar adalah kebutuhan kesenangan. Kemudian jawaban kasus 3 nomor 3, sebagai posisi pemantau berdasarkan pada peraturan konsekuensi dengan menggunakan saksi konsekuensi dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang dilakukan oleh Ibu Dani sebagai seorang pemantau, peraturannya apa? Yaitu kelas saat belajar bahasa Inggris harus bagaimana? Apa yang telah kamu lakukan? Saksi atau konsekuensinya apa? Kemudian kasus yang ketiga nomor 4, jika saya adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, maka tindakan yang saya ambil adalah peran saya sebagai supervisor, yaitu dengan memberikan saran kepada Ibu Dani untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat dan tidak membosankan. Rencana tindak lanjut mengadakan IHT bagi guru-guru terhadap pembelajaran berdiferensiasi
Jadi guru bahasa Inggris tersebut perlu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi atau beraneka sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terakhir, ada kasus keempat. Kasus keempat ada Anto dan Nino sedang bermain bersama lapangan basket. Kemudian saling berebut. Kemudian terjadi dorong-mendorong dan terjadi tarik-menarik. Kemudian ada salah satu siswa di sini kancingnya lepas atau kancingnya copot ya, 3 kancing. Kemudian ada seorang guru yang bernama Ibu Suti bertanya kepada Nino, apa yang akan dilakukan untuk mengganti kancing atau yang lepas itu? Kemudian datanglah seorang guru namanya Ibu Suti. Kemudian diajak berkomunikasi atau berdiskusi. Nino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya. Ibu Suti berpikir sebentar menanggapi tersebut. Kalau dilem akan berlepas kembali Nino. Kemudian apakah kamu bisa menjahit? Sambil bertanya, Nino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apa kamu bersedia belajar menjahit? Nino berpikir sejenak. Kemudian Nino menjawab, ya. Yang mengajari siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan. Karena Pak Irfan adalah guru tata boga. Nino kembali berdiam sejenak memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Nino mengangguk tanda setuju dan sepanjang siang itu Nino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut dan Anto pada saat jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Kita bahas kasusnya ini tentang ada 3 pertanyaan pada kasus 4. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah atau Ibu Suti? Kemudian kasus kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Nino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Kemudian pertanyaan ketiga, kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Kita jawab. Jawaban kasus 4 nomor 1. Posisi yang telah diterapkan oleh kepala sekolah atau Ibu Suti adalah sebagai manajer, karena beliau bisa memvalidasi antara kesalahan yang dibuat oleh Anto dan Nino. Kemudian yang nomor 2, kasus tersebut itu dikuatkan pada keyakinan sekolah yang telah disepakati, yakni saling menghormati dan menghargai. Karakter Nino dikuatkan setelah ia diberi tanggung jawab memperbaiki kesalahannya. Anto dikuatkan oleh Ibu Suti dengan meyakinkan bahwa apa yang menjadi kebutuhan akan dipenuhi oleh Nino dengan memperbaiki kancing meja Anto. Pertanyaan ketiga, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Yaitu nilai bertanggung jawab dan menghormati orang lain. Hal ini dapat diamati pada upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah Ibu Suti meminta Nino untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap Anto dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kesimpulan terakhir, apapun masalahnya, segitiga restitusi adalah solusinya. Kemudian kesimpulannya kedua, posisi kontrol sebagai manajer adalah yang lebih ideal dalam mewujudkan budaya positif. Dari posisi kontrol tadi ada beberapa posisi kontrol. Yang terbaik adalah posisi kontrol sebagai manajer adalah yang lebih ideal dalam mewujudkan budaya positif. Oke, sekian dan terima kasih. Adakah yang mau bertanya atau sudah paham tentang penjelasannya? Kalau sudah paham, terima kasih. Jangan lupa diingat-ingat ya. Nanti dibaca-baca lagi. Pak Didi akan share ini PowerPoint ya atau Canva tersebut kepada ibu bapak guru dan murid beserta praktikan. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.